Ganjar Pranowo reborn. Begitulah yang jadi isu politik saat ini. Padahal sebelumnya Ganjar dicibir banyak orang karena gonjang-ganjing kasus U20. Elektabilitasnya sempat ngalami penurunan kalaupun nggak ngerosot. Tapi suasana kayak gitu tuh nggak lama. Mungkin ada yang nggak sepakat dengan statement Ganjar mengenai U20. Tapi orang juga tahu bahwa soal pemilih penerus Jokowi bukan hanya soal 1-2 statement doang, tapi sikap kepemimpinan secara keseluruhan. Angka reborn Ganjar Pranowo tergambar dari survei SMRC, Saiful Mujani Research Consulting terbaru yang dilaksanakan pada 10-11 April 2023. Artinya, survei itu baru dilakukan minggu kemarin. Ketika diajukan 6 nama capres kepada para responden, sebanyak 26,8% orang memilih Ganjar sebagai capresnya. Lalu yang milih Prabowo 25,4% dan Anies cuma 16% doang. Sisanya ada Ridwan Kamil, Mahfud MD, dan AHY cuma 2%-an gitu deh. Demikian juga dalam top of mind, artinya nama yang diingat orang untuk dipilih sebagai presiden ketika mereka berada di bilik suara. Suara Ganjar mencapai 16,5%. Padahal pada survei sebelumnya top of mind buat Ganjar cuma 13% aja. Artinya ada peningkatan 3,5% dari survei kali ini. Dalam beberapa minggu terjadi pelonjakan kembali suara dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah yang rambutnya putih itu. Sebetulnya pulihnya suara buat Ganjar secara cepat ini udah diprediksi. Emang ada orang yang beda pendapat mengenai posisi Israel di U20. Suara mereka kemarin sempat menjauh dari Ganjar. Tetapi pertanyaannya, kalau mereka menjauh dari Ganjar, terus mereka mau alihkan suaranya kemana? Harus dicatat ya, sebagian besar pemilih Ganjar adalah pendukung Presiden Jokowi. Dalam konteks ini, Ganjar Pranowo dianggap sebagai orang yang paling mendekati gaya kepemimpinan Jokowi. Dia merakyat, dia tegas, dia mampu berkomunikasi dengan orang kebanyakan. Nah, apakah suara pendukung Jokowi itu lari ke kandidat lain? Misalnya lari ke Prabowo. Iya sih, Prabowo emang sekarang ada dalam kabinetnya Pak Jokowi. Dia juga nunjukin sikap loyal sebagai bawahan presiden. Tapi orang kan juga nggak lupa, 2 kali pilpres Prabowo adalah lawannya Pak Jokowi. Apalagi kalau kita ingat dinamika yang terjadi pada pilpres 2024 dengan fitnah yang disalurkan oleh tabloid obor rakyat misalnya. Jokowi difitnah PKI, keluarganya juga difitnah, ibunya juga difitnah. Itu terjadi ketika pilpres menghadapkan Jokowi lawan Prabowo. Dan sudah dibuktikan bahwa pelaku-pelaku fitnah itu adalah ya mereka-mereka yang waktu itu mendukung Prabowo. Kita juga ingat Pilpres 2019 ketika Prabowo menolak kalah dengan menggelar demonstrasi di kantor Bawaslu sampai hampir terjadi kerusuhan di Jakarta. Padahal penghitungan suara sudah selesai dan suara Jokowi jelas memenangkan Pilpres. Meski ya pada akhirnya Prabowo menerima juga jabatan Menteri Pertahanan, pendukung Jokowi pasti nggak mudah melupakan kerasnya Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 dengan segala dinamika di dalamnya. Ada teman gue yang ngomong, alasan dulu ia membela Jokowi karena dia nggak ikhlas kalau Indonesia dipimpin oleh orang seperti Prabowo. Kira-kira kayak gitu deh. Lalu sekarang dia nanya, buat apa 2 kali bertempur keras di lapangan sampai konflik dengan keluarga, konflik dengan lingkungan, barangkali konflik dengan orang-orang terdekat. Jika hanya karena isu U20, dia harus memindahkan dukungan dari Ganjar kepada Prabowo. Kayaknya dia belum ikhlas. Gimana kalau berpindah ke Anies? Nah, apalagi ini, Anies udah terlanjur memposisikan diri sebagai antitesa Jokowi. Jokowi berhasil membawa pembangunan saat ia jadi pemimpin Indonesia. Anies malah sebaliknya. Jokowi orangnya sedikit ngomong tapi banyak kerja. Anies sebaliknya. Dan kita juga ingat, Anies kan orang yang dipecat Jokowi karena tidak cakap ketika duduk sebagai Mendikbud. Satu hal yang selalu menjadi catatan publik, baik Anies maupun Pak Prabowo,
pernah berdekatan dengan kelompok garis keras, terutama ketika terlibat dalam kontestasi politik. Pada 2014 dan 2019, Pak Prabowo jelas mendapat dukungan dari kelompok-kelompok itu. Hampir semua tokoh garis keras berdiri di belakang Prabowo memusuhi Jokowi. Gerombolan-gerombolan pengasong agama selalu membawa-bawa agama untuk menghantam Jokowi. Sementara pada Pilkada 2017 di Jakarta, giliran Anies yang menikmati dukungan gerombolan-gerombolan itu. Bahkan sampai sekarang, gerombolan garis keras masih setia berdiri di belakang Anies. Pertanyaannya, apakah mau pendukung Jokowi bersatu dengan kelompok Bahar Smith atau kelompoknya Novel Bakmukmin dalam satu kubu mendukung presiden? Gue rasa sih banyak yang ogah, gue juga ogah. Jadi bisa dimaklumi kan, kalau kemudian suara buat Ganjar Pranowo cepet banget pulih, cepet banget reborn. Karena memang kita nggak mudah menghapus ingatan-ingatan kita dari pengalaman buruk pilpres atau pilkada sebelumnya. Nah, ingatan yang nggak mudah dihapus itu yang kemudian pada akhirnya mengembalikan suara Ganjar Pranowo sekarang dan dalam survei terakhir SMRC namanya ada di puncak elektabilitas lagi mengalahkan kandidat-kandidat lain. Tentu aja ini pemilu masih 2024, suara masih bisa bergeser. Tetapi setidaknya orang ingat bahwa pemilu 2024 nggak lepas dari pemilu 2019, pemilu 2014, sampai Pilkada Jakarta 2017. Trauma-trauma politik, fitnah-fitnah, segala hal yang berbau politisasi agama itu pasti menghantui pikiran banyak orang. Dan itu yang dikhawatirkan kalau kemudian politik menjadikan Indonesia terpecah belah hanya karena agama dijadikan jualan untuk kemenangan politik. Selamat buat Pak Ganjar yang reborn dan kita menantikan suasana politik yang lebih hangat, yang lebih bersahabat ke depan. Terima kasih.